Sejumlah kata-kata Ibu Kartini di bawah ini mengandung pesan bijak dan nasihat berharga buat kita jadikan pembelajaran. Sebab itulah kalian bisa menjadikan kata-kata bijak Raden Ajeng Kartini sebagai renungan dan introspeksi diri. Langsung saja simak ulasannya tentang kata-kata Ibu Kartini yang bijak dan syarat makna. Gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup dalam dunia nenek moyangnya. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ada bunga mati, maka banyaklah buah yang tumbuh. Demikianlah pula dalam hidup manusia, bukan? Karena ada angan-angan muda mati, kadang-kadang timbullah angan-angan lain yang lebih sempurna, yang boleh menjadikan buah. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Pandai itu tidak merupakan kebahagiaan untuk setiap orang. Celakalah akibat orang dapat berpikir tetapi tidak boleh. Apabila orang dapat merasa mampu atau mau tetapi tidak boleh, lebih baik tetap bodoh saja. Adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa. Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya untuk mencari seseorang yang lebih baik darimu. Tetapi sekarang ini, kami tiada mencari pelipur hati pada manusia. Kami berpegang teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Bagi saya hanya ada dua macam keningratan pikiran dan keningratan budi. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Apakah berarti sudah beramal soleh? Orang yang bergelar graf atau baron tidak dapat mengerti oleh pikiranku yang picik ini. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Tiada awan di langit yang gelap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Dengan menolong diri sendiri, akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Saat ini bukan laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat yang usang. Kami yakin apabila seseorang berani memulai, banyak yang akan mengikuti.
mengerti. Sesungguhnya adat sopan santun kami orang Jawa amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu di hadapanku. Kalau adikku duduk di kursi, saat aku lalu, haruslah segera ia turun duduk di tanah. Dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi. Adik-adikku tidak boleh berkamu dan berengkau kepadaku. Kami kaum putri punya jalan terang gapai mimpi, hingga sederajat laki-laki berkat perjuangan Ibu Kartini. Niatnya yang baik membela kaum putri membuat namanya wangi menebar harum sejati. Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam hatinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya. Itulah perempuan yang patut disebut ibu dalam arti sebenarnya. Kesulitan dan kemudahan adalah paket lengkap dalam kehidupan. Raden Ajeng Kartini mengatakan bahwa terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Saat membicarakan orang lain, Anda boleh saja menambahkan bumbu, tapi pastikan bumbu yang baik. Kartini memang sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Karena kami yakin pengaruh pendidikan besar bagi para wanita agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya. Menjadi ibu pendidikan manusia yang pertama-tama. Lebih banyak kita maklum, lebih kurang rasa dendam dalam hati kita. Semakin adil pertimbangan kita dan semakin kokoh dasar rasa kasih sayang. Tiada menendam, itulah bahagia. Saat suatu hubungan berakhir, bukan berarti orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Kecerdasan otak saja tidak berarti segala-galanya. Harus ada juga kecerdasan lain yang lebih tinggi, yang lebih erat berhubungan dengan orang lain, untuk mengantarkan orang ke arah yang ditujunya. Di samping otak, juga hati harus dibimbing. Kalau tidak demikian, peradaban tinggal permukaannya saja. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi, membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. Berhentilah mengeluh. Raden Ajeng Kartini tak menyukai orang
orang yang mengeluhkan hal-hal buruk dalam hidup. Menurutnya, Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Perbuatan saya itu akan lebih banyak menarik hati orang sebangsa saya daripada 1000 kata ajakan yang gembira-gembira. Bagaimanapun jalannya, sekali-kali janganlah untuk berusaha gigih membela semua yang baik. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tak pernah memberikannya. Kamulah yang membiarkannya datang. Tidak menjadi soal bagaimana caranya mengabdi kepada kebaikan. Asalkan baik saja menurut Raden Ajeng Kartini. Sesungguhnya menjadi insan yang baik tak harus menunggu apa-apa. Teruslah bermimpi. Teruslah bermimpi. Bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi, apakah jadinya hidup? Kehidupan yang sebenarnya kejam. Sampai kapanpun, kemajuan perempuan itu ternyata menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa. Dialah Kartini masa kini yang tangguh dan cerdas untuk masa depan Indonesia. Mati 1, tumbuh 1000. Kartini memang sudah tiada, namun semangat juangnya tidak boleh padam begitu saja. Maju terus para Kartini muda. Selamat Hari Kartini. Tetapi apalah artinya pandai dalam ilmu yang hendak diajarkan itu apabila ia tidak dapat menerangkannya secara jelas kepada murid-murid. Jangan kau katakan saya tidak dapat, tetapi katakan saya mau. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Dan biarpun saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa berbahagia. Karena jalannya sudah terbuka, dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan, bumi putra merdeka, dan berdiri sendiri. Ikhtiar, berjuanglah membebaskan diri. Jika engkau sudah bebas karena ikhtiarmu itu, barulah dapat engkau tolong orang lain. Siapapun bisa jadi penerang dalam kegelapan. Siapapun bisa jadi Kartini masa kini. Percayalah akan masa depan. Perjuangan Raden Ajeng Kartini sungguh besar memerdekakan kaum wanita di negeri ini. Sebagaimana yang beliau katakan, jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau.
Sepatah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata "aku tidak dapat" melenyapkan rasa berani. Kalimat "aku mau" membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Habis gelap, terbitlah terang. Agama memang menjauhkan kita dari dosa. Tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik baik-baik dan untuk keperluan perempuan itu sendiri. Berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa bahagia baginya. Ketidaksetaraan inilah yang menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi. Sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen, orang Buddha, Brahma, Yahudi, Islam, bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni. Bagi saya ada dua macam bangsawan, ialah bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tidaklah yang lebih gila dan bodoh menurut pendapat saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam